Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 4 akan mempresentasikan wawancara dalam setting pendidikan. Sebelum itu, ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Ainul Fakih, Anissa Nur Aulia, Habibah Dwi Nova, Mariana, Muhammad Ammar Al-Faras, Nakia Katrina Safikah, Nevita Aulia Hakim, Ninda Aulia Davizri, Raka Arya Ramadan, dan yang terakhir ada Syarifah Rahma Maulana. Definisinya, Barlow mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai a body of knowledge grounded in psychological research which provide a repertoire of resources to aid you in functioning more effectively in teaching learning process. Berdasarkan pada pendapat Barlow tersebut, psikologi pendidikan merupakan pengetahuan yang berdasarkan pada riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber untuk membantu proses belajar mengajar secara efektif. Definisi wawancara setting pendidikan. Ahli psikologi pendidikan menggunakan wawancara dan kuesioner atau survei untuk mencari tahu tentang pengalaman, keyakinan, dan perasaan guru dan murid. Digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan belajar. Misalnya mengenai kondisi siswa, yakni kondisi kesehatannya, keadaan ekonomi orang tuanya, serta hubungan sosial siswa dengan anggota keluarga atau temannya. Selanjutnya ada sejarah psikologi pendidikan. Berbicara mengenai sejarah psikologi pendidikan, tidak terlepas dari nama seorang penggagas psikologi pendidikan, yaitu Johann Friedrich Herbart, yang dianggap sebagai bapak psikologi pendidikan. Herbart adalah seorang filsuf kenamaan yang lahir di Oldenburg, Jerman pada tanggal 4 Mei 1776. Pada usia 29 tahun, ia sudah menjadi dosen filsafat di Göttingen dan mencapai puncak karirnya pada tahun 1809 ketika diangkat menjadi ketua jurusan filsafat di Königsberg sampai tahun 1833. Selanjutnya ada penggunaan wawancara pendidikan. Yang pertama, mengatasi masalah belajar. Mengidentifikasi permasalahan spesifik yang dihadapi siswa dalam memahami topik tertentu. Kedua, menilai pemahaman konseptual. Menilai pemahaman siswa tentang konsep-konsep kunci suatu topik. Ketiga, pengembangan kurikulum. Mengumpulkan informasi untuk meningkatkan desain dan implementasi kurikulum. Yang empat, penilaian formatif, untuk memberikan masukan mendalam terhadap proses belajar siswa. Yang kelima, terakhir, pengembangan profesional guru, mengidentifikasi kebutuhan dan bidang pengembangan guru. Selanjutnya ada tujuan psikologi pendidikan. Yang pertama ada dari Slevin 2018. Psikologi pendidikan adalah studi tentang siswa, proses belajar, dan pengajar. Tujuannya adalah menerapkan prinsip-prinsip psikologi pada proses belajar dan pengajaran di dunia pendidikan. Yang kedua ada psikologi pendidikan sebagai pemahaman psikologi tentang siswa dalam konteks pendidikan dengan tujuan memahami dan meningkatkan proses belajar siswa yang diungkapkan oleh Sumadi Surya. Yang ketiga ada Eliot 1999, psikologi pendidikan sebagai penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pengajaran, dan masalah pendidikan lainnya. Dengan tujuan memahami dan mengatasi tantangan dalam proses belajar dan pengajaran. Dan yang terakhir ada dari Rousseau, tujuan pendidikan adalah mengembangkan kualitas fisik dan pikiran yang sehat, sehingga tujuan psikologi pendidikan adalah mendukung perkembangan fisik dan mental siswa yang sehat. Dalam setting pendidikan, teknik wawancara paling banyak digunakan untuk pertama, mengetahui masalah tentang proses belajar mengajar di sekolah. Kedua, masalah mengenai sistem belajar di sekolah dan masalah yang dialami oleh siswa itu sendiri. Manfaat wawancara dalam setting pendidikan. Pertama, untuk mengetahui informasi mengenai siswa. Kedua, untuk mendiagnosa masalah yang dialami oleh siswa. Ketiga, untuk memantau perubahan perilaku yang dialami oleh siswa. 4, untuk memahami latar belakang masalah siswa. 5, untuk verifikasi antara kenyataan yang diucapkan oleh siswa dengan kenyataan yang ditemui oleh di sekolah. Jenis-jenis wawancara setting pendidikan. 1. Intake interview atau wawancara awal. Wawancara awal merupakan wawancara pertama yang dilakukan oleh konselor terhadap klien
yang datang untuk memperoleh informasi awal tentang klien dan membangun hubungan dengan klien. Menurut Freiburg dan Winkel 2011. Nomor 2, wawancara motivasional adalah gaya komunikasi kolaboratif dan berorientasi pada tujuan yang dirancang untuk memperkuat motivasi dan komitmen pribadi terhadap tujuan atau perubahan tertentu. Dalam konteks pendidikan, wawancara motivasional menyediakan kerangka kerja bagi guru untuk membantu siswa mengeksplorasi dan mengatasi ambivalensi terkait pembelajaran, perubahan perilaku, atau pertumbuhan pribadi. Kajian psikologi pendidikan. Pertama, kajian mengenai belajar, yaitu kajian yang meliputi teori, prinsip, dan ciri khas perilaku belajar para peserta didik. 2. Kajian mengenai proses belajar, yaitu tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar. 3. Kajian mengenai situasi belajar, yaitu suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar para peserta didik. Kesimpulan, psikologi pendidikan memiliki dasar ilmiah karena memenuhi unsur ontologis, epistemologis, dan aksiologis suatu ilmu. Melalui wawancara dan kajian ilmiah dalam satu pendidikan, psikologi pendidikan membantu mendiagnosis serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi siswa. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar, mendukung perkembangan fisik dan mental siswa, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan produktif.